Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang akan dimainkan oleh Timnas Indonesia. Setelah pada bulan Agustus lalu, Indonesia meraih dua hasil imbang melawan dua tim kuat Arab Saudi dan Australia. Di bulan Oktober ini, tim Garuda Muda akan melakoni dua laga melawan Bahrain dan Cina. Tim asuhan Sinteyong menargetkan 6 poin dari dua laga ini. Namun hal ini tidak akan mudah karena laga akan dimainkan di kandang lawan. Pada match pertama international break Oktober ini, Timnas akan lebih dahulu bertandang ke Bahrain. Di atas kertas, Bahrain merupakan lawan yang cukup sepadan. Sama seperti Indonesia, mereka lolos dari ronde kedua dengan status runner-up. Dan saat ini Bahrain berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin, satu strip di atas Indonesia yang mengoleksi 2 poin. Di dua laga pertama kemarin, Bahrain mendapatkan hasil yang bertolak belakang. Pada match pertama, mereka memberikan kejutan dengan meraih kemenangan atas Australia di partai tandang. Namun di laga kedua, mereka dibantai 5-0 oleh Jepang di kandang sendiri. Nah, penasaran dengan bagaimana peta kekuatan taktik Bahrain? Let's go, kita bahas sama-sama. Bahrain bersama pelatihnya Dragan Talajic menggunakan pakem 4 back dengan formasi 4-4-2. Di dua laga melawan Australia dan Jepang, Talajic menggunakan formasi dan line up yang sama. Pada starting 11-nya, tim berperingkat FIFA 94 ini mengandalkan pemain-pemain senior. 6 dari 11 pemain utama berusia 30 tahun atau lebih. Ini bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia yang lebih berisi pemain muda karena di atas kertas stamina lebih terjaga. Sementara itu, Timnas Indonesia bersama Sinteyong selalu mengandalkan pakem 3 back dengan formasi 3-4-3. Nama-nama seperti Jai Izes, Ivar Yener, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun kemungkinan besar masih jadi pemain yang diandalkan oleh Sinteyong. Di international break kali ini, Timnas nggak bisa diperkuat oleh Justin Hubner yang saat ini dibekap cedera. Martin Paes pun masih tanda tanya karena dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan. Absennya Hubner ditambal oleh Jordi Amat yang kembali dipanggil oleh Sinteyong setelah pada kesempatan sebelumnya juga sempat absen karena cedera. Yang menarik di bulan Oktober ini, tim Garuda mendapatkan dua pemain diaspora baru yang akan menambah kekuatan tim. Adalah Mads Hilgers dan Eliano Reinders yang baru saja resmi menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia. Mads Hilgers yang saat ini bermain di Twente akan memperkokoh pertahanan, sedangkan Eliano Reinders yang saat ini bermain di PSV Zwolle bisa menambah ketajaman di sisi kanan. Dengan banyaknya pilihan pemain di belakang, Sinteyong cukup leluasa untuk meramu komposisi 3 center back terbaik di laga versus Bahrain nanti. Jai Izes di Venezia beberapa kali main di pos center back sebelah kiri, sehingga ia juga bisa dimainkan di pos yang sama untuk gantikan posisi Hubner. Selain itu, Calvin Verdong juga bisa jadi opsi untuk isi pos tersebut, seperti di laga versus Arab Saudi. Pos center back sentral bisa diisi Jordi Amat, sedangkan Rizky Ridho pada pos center back sebelah kanan. Juga nggak menutup kemungkinan Mads Hilgers langsung diberikan debut oleh Sinteyong. Pemain berdarah Sulawesi Utara ini bisa dimainkan di pos center back sentral ataupun center back sebelah kanan. Pada pos wingback, area kiri bisa di cover Calvin Verdong dan Sandy Walsh di kanan. Selain itu, Asnawi juga berpeluang jadi starter dengan penampilan apiknya di level klub. Di depan, Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk hampir dipastikan isi posisi winger kiri dan ujung tombak. Di pos winger kanan ada beberapa opsi, Witan, Marcelino, dan Eliano Reinders yang juga bisa main pada pos tersebut. Pada dua laga sebelumnya, Bahrain menerapkan permainan reaktif karena lawan yang dihadapi yaitu Australia dan Jepang punya kualitas di atas mereka. Reaktif artinya sengaja melepas ball possession ke lawan dan lebih fokus bertahan.
Pada dua laga itu, ball possession Bahrain tidak menyentuh angka 30%. Namun menghadapi timnas Indonesia yang kualitasnya bisa dibilang sepadan, tak menutup kemungkinan Bahrain bisa bermain lebih terbuka. Saat menguasai bola, mereka biasanya akan memanfaatkan area kelebaran untuk melakukan progresi dan melancarkan serangan. Seperti yang terlihat di sini, Bahrain melakukan sirkulasi ke fullback yang melebar maksimal, diikuti dengan winger dan gelandang yang mendekat untuk menciptakan koneksi, sehingga aliran bola tidak berhenti dan tidak terjebak oleh pressing trap lawan. Dalam hal ciptakan koneksi ini, wide overload memang jadi salah satu hal yang sering dilakukan oleh Bahrain. Di sini terlihat ada 4 pemain di sisi kanan dan mereka melakukan link up pada area tersebut. Gol kemenangan yang mereka ciptakan saat menghadapi Australia tercipta dari serangannya di area kelebaran. Terlihat situasi 2 versus 2 di sisi kiri serangan Bahrain dan satu pemain mereka melakukan underlap mengekspos ruang di koridor half space. Di kotak penalti, cutback-nya membentur center back Australia dan masuk ke gawang sendiri. Pergerakan tanpa bola di area kelebaran seperti overlap dan underlap inilah yang harus diwaspadai oleh pemain bertahan Indonesia. Jika berkaca di dua laga melawan Arab Saudi dan Australia, pertahanan yang digalang Jay Izzaz dan kawan-kawan sudah sangat solid. Mereka pun relatif bisa mengantisipasi crossing dan cutback yang dilepaskan oleh lawan-lawannya. Di laga versus Bahrain nanti, pertahanan Indonesia harus bisa mengulangi performa impresifnya. Di dua laga sebelumnya, Bahrain bertahan dengan blok medium 4-4-2. Mereka relatif membiarkan center back lawan untuk menguasai bola ketika build up. Bahrain lebih fokus untuk menutup akses ke gelandang lawan di lini tengah. Terlihat di sini 2 pressure terdepan yang marking gelandang bertahan, dan di tengah ada 2 gelandang yang marking gelandang nomor 8 lawan. Menghadapi timnas Indonesia nanti, kemungkinan Bahrain masih dengan cara bertahan yang sama, menutup akses ke pemain tengah. Celah dari mid block Bahrain ini ada di samping 2 pressure yang selalu bergerak ke sisi bola. Untuk mengekspos celah ini, Indonesia bisa menggunakan cara yang digunakan oleh Jepang, yaitu dengan center back yang melakukan triple ke depan. Selain untuk ekspos ruang, center back yang bawa bola ke depan juga bisa menarik satu pemain Bahrain di lini kedua dan membuka celah progresi. Selain itu, bisa juga dengan gelandang yang bergerak melebar untuk ekspos ruang kosong dan dismarking atau lepas dari marking pemain Bahrain. Dengan skema gelandang yang melebar ini, Jepang berhasil cetak 1 gol ke gawang Bahrain. Saat menyerang, kemungkinan timnas Indonesia masih akan menerapkan skema 3 penyerang yang fluid di depan. 2 winger dan 1 false nine bisa menumpuk di satu area untuk melakukan overload dan ciptakan koneksi untuk melakukan link up. Dengan formasi 3-4-3, secara natural Indonesia punya keunggulan di area kelebaran dengan 2 wingback-nya. Nah, pemain-pemain harus bisa memaksimalkan keunggulan ini. Terlebih, Bahrain yang bermain dengan 4 back sehingga berpeluang bisa melakukan overload 5 versus 4 terhadap backline Bahrain, seperti yang dilakukan oleh Jepang. Dengan wingback yang dimiliki timnas Indonesia, crossing ke tiang jauh bisa jadi opsi, dibarengi dengan pergerakan wingback di titik buta atau blindside back terluar Bahrain. Namun sejauh ini, timnas masih cukup akrab dengan problem decision making saat menyerang. Di laga versus Australia lalu, saat Indonesia punya beberapa kesempatan yang cukup bagus untuk melakukan serangan, tapi tidak bisa dimaksimalkan karena decision making yang buruk. Jika kedua tim bermain terbuka, maka berpeluang akan terjadi banyak momen transisi. Dengan formasi 3 center back, rest defense timnas di atas kertas lebih aman untuk meredam transisi lawan. Sebaliknya, timnas masih belum maksimal saat mengeksekusi serangan balik. Overall, menghadapi Bahrain tentu bukanlah hal yang mudah, namun Indonesia punya peluang untuk mencuri poin penuh dari Bahrain. Terlebih, kita punya 2 pemain diaspora baru yang bisa menambah kekuatan.
Set piece bola mati juga bisa jadi salah satu cara untuk menciptakan peluang. PSSI sendiri sudah menetapkan target 15 poin di ronde ketiga kali ini, dan 2 laga di bulan Oktober bisa jadi kesempatan untuk mencuri poin semaksimal mungkin. Kita doakan tim Garuda.